Halo semuanya, balik lagi di channel Master Cam CAD. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus pengeboran atau cycle drill di Mastercam, khususnya di Mastercam X5. Untuk siklus pengeboran itu terdiri dari beberapa macam ya, tapi yang akan saya jelaskan mungkin hanya beberapa, entah 3 atau 4, kita lihat saja nanti. Oke, untuk sebagai contoh, ini saya punya benda kerja berbentuk kubus 50x50 dengan di tengahnya ada lubang untuk dibor sebesar diameter 10 dan kedalaman 50. Kita buka dulu aja si toolpadnya ya. Untuk toolpad kita pakai yang drill, nggak usah kasih nama, terus titik pusatnya kita tentukan di tengah ini. Seperti biasa kita pilih dulu drill. Untuk toolnya saya bikin sebagai contoh aja, diameter 10, untuk tingginya mungkin 70 aja lah. Ini hanya untuk sebagai contoh aja. Untuk holdernya juga kita asal aja. Nah, untuk pengeboran saya akan loncat dulu ke linking parameter ya. Sebelum ke cut parameter, saya akan jelaskan sedikit di linking parameter. Di linking parameter ini ada 4, sebenarnya ada 4 isian, tapi saya jelaskan 3 aja karena untuk clearance saya nggak pakai ya. Yang pertama di sini ada retract. Retract itu adalah titik, bisa disebut titik akhir dari pengeboran, titik awal dan titik akhir dalam pengeboran. Jadi ini si retract itu biasanya berada di atas permukaan benda kerja. Jadi kalau misalnya kita tulis 5, berarti si posisi itu ada 5 mili di atas permukaan benda kerja itu. Jadi ini titik mulainya dari titik 5, kemudian pengeboran. Setelah sampai ke kedalaman yang ditentukan, akan kembali lagi ke titik 5. Itu disebutnya retract ya. Yang kedua adalah top of stock. Top of stock itu adalah permukaan benda kerja yang akan kita kerjakan. Kemudian untuk depth adalah kedalaman pengeboran. Kita tulis minus 50 karena saya akan mengebor sedalam 50 mili. Jadi kita tulis minus 50. Oke, nah setelah itu kita lanjut ke cut parameter. Di sini akan saya jelaskan beberapa cycle ya. Di sini ada cycle. Kalau kita klik drop down-nya ini ada banyak, tapi yang akan saya jelaskan mungkin 3 ya. 4 deh, karena yang drill ada 2. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu yang drill. Untuk drill ini adalah proses pengeboran dengan 1 kali langkah aja. Jadi proses pengeborannya dalam 1 kali jalan, nggak dalam beberapa langkah. Pergerakannya itu dari posisi retract yang tadi langsung menuju ke titik akhir si pengeboran, yaitu minus 50 tanpa henti ya. Jadi kalau dari retract lalu mengebor ke bawah sampai minus 50, kemudian dia balik lagi ke posisi retract. Sayangnya di Mastercam ini untuk siklus pengeboran tidak bisa disimulasikan ya pergerakannya. Jadi maka dari itu untuk yang drill pertama ini saya akan post si G-code-nya ke simulator mesin yang lain seperti ini. Nah, ini untuk simulasi siklus pengeboran yang pertama, yaitu drill yang tanpa jeda. Bisa dilihat di sini G-code yang dihasilkan adalah seperti ini ya untuk pengeboran. G99 itu untuk siklus pengeboran, untuk G81 adalah siklus pengeboran langsung tanpa delay. Kemudian untuk Z-nya itu posisi akhir pengeboran, dan R5 adalah retract point di titik 5. Untuk pergerakannya kita bisa dilihat sekarang. Nah,
Jadi tool akan turun langsung ke Z50 tanpa henti, kemudian kembali naik ke posisi retract dan ke posisi home. Itu untuk cycle yang pertama. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pergerakannya untuk drill yang pertama. Untuk drill yang kedua di sini ada yang namanya duel. Jadi di drop down yang drill ini ada pilihan itu duel. Duel itu adalah kalau disebutnya itu delay ya, jadi jeda. Ini maksudnya jeda itu ketika si mata bor sudah sampai ke titik akhir kedalaman pengeboran, maka dia akan diam sejenak sesuai dengan yang kita isikan di sini. Ini masuknya hitungannya bukan mili, hitungannya detik ya. Jadi kalau kita masukkan 2 detik, 2 berarti itu masuknya 2 detik. Jadi ketika mata bor sudah sampai ke kedalaman minus 50 itu, dia akan diam di sana, tidak akan naik, tidak akan turun lagi. Tapi si tool ini akan tetap berputar selama 2 detik sebelum naik ke posisi retract. Kalau disimulasikan bisa dilihat jadi seperti ini. Ini untuk siklus pengeboran yang kedua, yaitu siklus pengeboran sekali langkah dengan jeda. Bisa dilihat di sini untuk T-code yang dihasilkan, G99 untuk pengeboran, G82 untuk pengeboran langsung dengan delay, untuk Z atau ini posisi pengeborannya min 50 ya, untuk R5 itu posisi retract di 5, dan P adalah untuk nilai jeda yang kita tentukan itu 2 detik. Untuk pergerakannya bisa kita lihat. Jadi dia akan mengebor langsung ke posisi min 50. Nah, ketika sampai di posisi min 50, dia akan berhenti sejenak selama 2 detik di bawah. Bisa kita lihat lagi ya. Kita lihat di posisi jetnya ini. Nah, ketika dia sudah sampai 50, dia akan diam selama 2 detik, kemudian naik ke posisi retract. Itu untuk siklus pengeboran yang kedua. Lanjut di cycle selanjutnya, yaitu cycle pack drill. Untuk pack drill ini adalah siklus pengeboran dengan beberapa langkah pendek. Jadi kita bisa ditentukan pengeborannya akan per berapa mili, misalnya kita tulis saja 10. Jadi si mata bor dari posisi retract akan mengebor si benda kerja ini sebanyak per 10 mili ke bawah. Jadi setelah setiap 10 mili pengeboran, mata bor ini akan kembali ke posisi retract. Jadi setiap 10 pengeboran dia akan kembali ke posisi retract. Dia turun lagi 10 lagi ke posisi retract lagi. Ini bisa dilihat pergerakannya seperti berikut. Ini untuk siklus pengeboran yang ketiga, yaitu pack drill ya. Untuk pack drill, G-code yang dihasilkan yaitu ini, G99 pengeboran, G83 adalah siklus pengeboran pack drill, yaitu yang kembali ke posisi retract ya. Kemudian Z50 yang seperti tadi kedalamannya, untuk R5 posisi retract, dan untuk Q10 adalah nilai siklus pengeborannya per berapa mili. Nah, tadi kan kita udah tentukan 10 mili ya. Jadi si bor akan turun setiap per 10 mili. Untuk pergerakannya bisa kita lihat. Ya, untuk pack drill dia akan kembali ke posisi retract setelah pengeboran per 10 mili. Jadi situasinya keluar sepenuhnya dari benda kerja. Nah, kurang lebih seperti itu pergerakannya. Kita lihat lagi aja.
akan kembali ke posisi retract. Oke, itu untuk siklus pengeboran yang ketiga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah metode cycle chip break. Untuk chip break ini sama siklusnya seperti pack drill, yaitu sistem pengeboran dengan beberapa langkah pendek. Jika kita tulis di sini 10, maka si mata bor akan mengebor benda kerja sebanyak per 10 mili ke bawah. Namun bedanya saat dia sudah sampai ke langkah awalnya, dia akan kembali sesuai dengan nilai yang kita masukkan di pack. Jadi nggak akan kembali ke posisi retract, dia akan kembali ke posisi yang ditentukan dalam pack ini, yaitu 10. Jadi setelah mengebor 10, dia akan kembali ke atas 10. Dia ngebor 20, di atas kembali 10. Dan begitu seterusnya. Bisa dilihat di simulasi berikut ini. Ini untuk siklus pengeboran yang terakhir, yaitu chip break. Bisa dilihat G-code yang dihasilkan untuk ini G99 pengeboran. Untuk pack chip breaknya yaitu kodenya G73, kedalaman min 50, retract point 5, dan kemudian siklus pengeborannya per 10. Kita bisa lihat pergerakannya seperti berikut. Jadi situ akan kembali ke posisi 10, bukan ke posisi retract ya. Kita bisa lihat lagi pergerakannya. Nah, itulah untuk siklus pengeboran yang keempat, yaitu chip break. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk penutupan, mungkin untuk drill yang sekali jalan ini bisa diaplikasikan untuk benda kerja yang lunak atau untuk proses pengeboran tingkat lanjut. Misalnya kalau kita akan mengebor diameter yang besar, yang lubangnya telah dibor oleh diameter yang kecil. Kalau untuk pack drill dan chip break itu bisa diaplikasikan untuk benda-benda yang agak keras ya, dan juga agar si mata bor ini berumur panjang. Tapi untuk chip break ya biasanya si toolnya itu khusus, jadi si mata bornya itu khusus, ada yang untuk menghancurkan chip, jadi chipnya nggak panjang-panjang, jadi chipnya berbentuk kecil-kecil seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe, dan jangan lupa like-nya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.